Halo, para petualang. Bayangkan kalian hidup di sebuah kota gurun pasir yang sangat panas. Bukan cuma cuacanya yang bikin gerah, tapi orang-orangnya juga. Di kota Makkah zaman dulu, orang-orang suka bertengkar, tidak adil pada yang lemah, dan melakukan banyak hal buruk. Kacau sekali. Tapi, di tengah kekacauan itu, ada satu pria yang sangat baik hati. Namanya Muhammad. Dia dikenal dengan julukan Al-Amin, si orang jujur yang selalu bisa dipercaya. Muhammad merasa sangat gelisah dan sedih melihat tingkah laku orang-orang di sekitarnya. Untuk mencari ketenangan, tebak apa yang dia lakukan? Dia tidak pergi ke taman bermain. Dia pergi mendaki gunung batu yang sangat tinggi dan curam bernama Jabal Nur. Sekali terpeleset, bahaya besar menanti. Dia memanjat terus sampai ke puncak sendirian untuk mencari sebuah gua rahasia bernama Gua Hiro. Bayangkan mendaki gunung terjal sendirian tanpa teman. Berani nggak kalian? Dialah calon nabi besar Muhammad, orang yang terkenal dengan julukan Al-Amin. Beliau memanjat gunung terjal hanya untuk merenung dan menyendiri. Beliau sedih kenapa orang-orang di sekitarnya begitu banyak melakukan hal-hal syirikan dan kefasikan. Sesampainya di atas, beliau masuk ke dalam Gua Hiro. Guanya kecil, sempit, dan di malam hari, gelap gulita. Di bawah sana, kerlap-kerlip kota Makkah terlihat kecil. Beliau menghabiskan waktu berhari-hari di sana hanya untuk berpikir, merenung, dan mencari jawaban dari Tuhan. Istrinya yang baik hati, Khadijah, kadang membawakan makanan, lalu dia kembali sendirian lagi. Suatu malam, tepat di bulan Ramadan, sesuatu yang aneh terjadi. Malam itu, suasana gunung benar-benar berbeda. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara burung hantu. Bahkan angin yang biasanya berhembus kencang di puncak gunung tiba-tiba berhenti total. Senyap, sepi sekali. Pernah nggak kalian berada di tempat yang saking sepinya, sampai kalian bisa mendengar detak jantung kalian sendiri? Beliau merasa ada sesuatu yang sangat besar akan segera terjadi. Bulu kuduk mulai merinding. Tiba-tiba, jreng! Keheningan gua yang gelap gulita itu pecah. Sebuah cahaya yang sangat terang benderang muncul entah dari mana. Cahaya itu bukan dari api unggun atau matahari, melainkan dari sebuah sosok raksasa yang luar biasa agung. Itu adalah malaikat Jibril. Bayangkan, kalian sedang sendirian di gua gelap. Tiba-tiba muncul makhluk dimensi lain yang besarnya menutupi pandangan kalian. Nabi Muhammad sangat terkejut. Jantungnya berdebar sangat kencang, lututnya lemas dan tubuhnya gemetar. Walaupun seorang nabi, beliau hanyalah manusia biasa. Beliau tidak bisa lari. Pintu gua terhalang oleh cahaya terang itu. Beliau terjebak bersama sosok misterius yang belum pernah dia lihat seumur hidupnya. Apa yang akan dilakukan sosok cahaya ini? Sosok cahaya raksasa itu perlahan mendekat, semakin dekat, dan dia merangkul Nabi Muhammad. Bukan pelukan biasa, teman-teman. Jibril memeluk Nabi Muhammad dengan sangat kuat. Saking kuatnya, Nabi merasa sesak napas, seolah tulang rusuknya mau patah. Lalu Jibril melepaskannya dan berseru dengan suara bergema, "Iqra." Nabi Muhammad yang gemetar ketakutan menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Jibril tidak menyerah. Dia memeluk Nabi lagi, lebih kuat dari sebelumnya. Sampai Nabi kehabisan napas, dilepaskan lagi. "Iqra," perintahnya lagi. Nabi Muhammad menjawab hal yang sama. Dia benar-benar tidak bisa membaca. Ketegangan memuncak saat Jibril memeluknya untuk ketiga kalinya. Pelukan paling kuat. Lalu barulah Jibril membacakan wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surat Al-Alaq. Kata-kata itu seperti sihir ajaib yang langsung menempel kuat di dalam ingatan dan dada Rasulullah. Setelah memberikan pesan itu, malaikat Jibril menghilang. Gua kembali gelap total. Nabi Muhammad ditinggal sendirian, masih syok berat. Keringat dingin bercucuran seukuran biji jagung. Tanpa berpikir panjang, Nabi Muhammad lari. Beliau lari menuruni gunung batu yang curam itu di tengah kegelapan malam. Terpeleset, beliau bangun lagi. Beliau berlari menembus gurun dengan ketakutan luar biasa. Apakah beliau berhalusinasi? Apakah beliau sedang diganggu monster? Beliau terus berlari sampai tiba di rumahnya. Sambil menggigil hebat, beliau berteriak pada istrinya, "Khadijah, selimuti aku, selimuti aku." Akhirnya,
Khadijah yang baik hati menyelimuti beliau dan menenangkannya. Khadijah membawa Nabi Muhammad ke seorang kakek bijak bernama Waraqah. Tahu apa kata kakek itu? "Jangan takut Muhammad. Cahaya yang menemuimu di gua gelap itu adalah utusan Tuhan. Dan kamu telah dipilih menjadi seorang nabi. Pahlawan yang akan membawa cahaya kebenaran untuk seluruh dunia." Dan begitulah teman-teman, dari sebuah gua gelap di puncak gunung yang sepi, menjadi awal sejarah dunia berubah selamanya. Mau tahu kisah dakwah selanjutnya? Jangan lupa subscribe, like, dan share ya!